Bab 446, Jalan Jiwa Gu Abadi Guiwang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di langit malam, bulan bersinar terang. Sekelompok besar awan gelap bergerak cepat meskipun terlihat lambat, bergerak di atas kepala Fang Yuan dan geng, 5.000 li ke arah selatan, menuju langit sebuah bukit kecil yang tidak disebutkan namanya. Awan gelap menutupi cahaya bulan yang indah, menghasilkan bayangan besar saat kegelapan menyelimuti bukit ini. Awan gelap berhenti bergerak saat cahaya pedang terbang keluar darinya, itu adalah huruf pedang terbang Gu. Huruf pedang terbang Gu melesat ke gundukan tanah, dan memasuki ruang misterius, menghilang. Setelah beberapa saat, bukit kecil itu berguncang, saat cahaya merah terang menyala. Cahaya merah itu menyilaukan, seperti matahari terbenam, berkumpul menjadi gumpalan, seperti terciptanya matahari merah. Seketika, radius beberapa ratus li ditelan cahaya merah terang. Dari matahari mini ini, sebuah jembatan giok terbentang. Seorang Gu abadi peringkat 6, yang memiliki penampilan muda dan wajah bulat dan putih, melangkah di jembatan dan berjalan keluar. Dia mengenakan jubah bulu rubah salju, wajahnya berseri-seri dengan cahaya merah saat dia menatap awan gelap, tertawa, Guiwang, sudah lama. Kek. Diiringi tawa yang terdengar mengerikan, seseorang muncul dari awan gelap. Dia memancarkan aura kuat dari seorang Gu immortal peringkat 6, dia adalah Guiwang. Guiwang dengan cepat turun, tepat saat dia hendak mendarat di tanah, sepasang sayap kelelawar hitam kehijauan muncul di belakang punggungnya. Sayap kelelawar itu mengepak saat dia tetap di udara, menatap Gu immortal peringkat 6 di jembatan. Penyendiri Hongyu, ini adalah kelelawar lava yang aku janjikan padamu, totalnya 3.500.000. Coba lihat, Guiwang berbicara, suaranya sangat kasar dan tidak menyenangkan, membuat orang merinding. Penampilannya juga sangat jelek, rambutnya acak-acakan, dahi tinggi, rongga mata dalam, mata tertutup rapat, dan telinga sebesar setengah otaknya. Penyendiri Hongyu mendengar ini dan mengangkat kepalanya, menatap awan gelap di langit. Mata coklatnya mulai memanas dan berubah menjadi merah, berubah menjadi warna yang menyerupai logam yang dipanaskan. Tatapannya benar-benar menjadi panas, saat menembus awan gelap dan memungkinkannya melihat kelelawar yang tak terhitung jumlahnya terbang di dalamnya. Kelelawar-kelelawar ini semuanya berwarna merah tua, memancarkan panas yang luar biasa. Mereka menjerit saat terbang mengelilingi satu sama lain. Hongyu yang penyendiri melihat sekeliling sambil mengangguk puas, 3,5 juta kelelawar lava memang, dengan mereka, tanah terberkati Hongyu milikku tidak perlu membuang lava ke tanah setiap bulan, aku bisa mendapatkan manfaat besar dari ini. Aku akan memelihara kelelawar lava ini. Kekekekek, Guiwang tertawa terbahak-bahak. Awan gelap terbelah saat kelelawar terbang keluar setelah kehilangan kendali. Kelelawar-kelelawar ini tidak terbang sembarangan, mereka dengan cepat turun seperti air terjun hitam merah, memasuki matahari. Setiap pintu tanah yang diberkati berbeda. Matahari mini ini adalah pintu masuk tanah yang diberkati Hongyu. Setelah kelelawar yang kacau ini dibawa ke tanah yang diberkati Hongyu, Guiwang berkata, Penyendiri Hongyu, karena kamu menerima kelelawar-kelelawar ini, itu berarti kamu setuju untuk menerobos ke tanah yang diberkati Langya bersamaku. Tentu saja, kapan aku, penyendiri Hongyu, pernah mengingkari janjiku. Sebulan kemudian, kita akan sampai di tanah yang diberkati Langya. Tapi roh tanah itu masih ada, hanya dengan kita berdua, itu mungkin tidak cukup. Penyendiri Hongyu berkata dengan khawatir. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku telah meminta 3 Dewa Hua. Hai untuk membantu. Guiwang berkata, oh, 3 Dewa Hua hai dari jalan yang benar setuju. Penyendiri Hongyu terkejut. Apa yang benar, apa yang jahat? Itu hanya kepentingan pribadi. Tanah yang diberkati Langya memiliki banyak resep, 3 abadi Hua hai jelas tergerak. Haha, kau benar, aku harus membuat pengaturan untuk kelelawar-kelelawar ini. Aku tidak akan mengusirmu Guiwang. Kata si penyendiri Hongyu. Guiwang mendengus saat sayap kelelawarnya mengepak, membawa tubuhnya ke awan gelap secepat kilat. Awan gelap bergerak, terbang ke utara, menutupi bulan di jalurnya. Saat memasuki langit padang rumput beracun, awan itu berhenti, Guiwang berhenti dan menunjukkan sedikit kebingungan. Apa yang terjadi? Ada aura Gu abadi. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia mendarat. Tempat dia berdiri adalah lokasi di mana Fang Yuan dan Ge Yao pertama kali bertemu. Meskipun aura Gu abadi sudah sangat lemah,
itu adalah Gu abadi yang nyata. Aneh, ada aura Gu abadi, tetapi tidak ada aura Gu abadi. Apakah ini Gu abadi liar? Tidak, itu tidak benar, ini buatan manusia. Itu berarti, seorang manusia memperoleh Gu abadi. Guiwang memikirkan hal ini dan merasa sangat gembira. 50 tahun telah berlalu sejak ia naik ke alam Gu Immortal, namun ia masih belum memiliki Gu Immortal, terpaksa hanya menggunakan cacing Gu peringkat 5. Gu Immortal sangat langka, banyak Gu Immortal menjalani seluruh hidup mereka tanpa memiliki satupun. Jangan bilang, setelah bekerja keras selama setengah hidupku, keberuntunganku akhirnya ada di sini. Daya tarik Gu Immortal sangat luar biasa, jantung Guiwang berdebar-debar. Ia mengepakkan sayapnya, mengikuti aura Gu Immortal saat ia terbang. Ia ingin mencari Gu menggunakan jejak aura. Setelah beberapa saat, ia berhenti. Lautan bunga matahari berwajah hantu ada di hadapannya. Bayangkan ada begitu banyak bunga matahari berwajah hantu di sini, kekekek, itu milikku. Guiwang tertawa dingin, meskipun matanya tertutup, itu tidak menghalangi penglihatannya. Dia berkehendak dan awan gelap yang menyertainya mulai bergulir, saat turun seperti binatang buas besar, menggigit ladang bunga matahari yang luas. Seketika, Gu berwajah hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang saat banyak Gu menangis hantu mulai menjerit. Cakar hantu neter. Guiwang mengulurkan tangannya dan bayangan cakar hijau besar muncul, menyendok Gu menangis hantu dan Gu berwajah hantu ini. Seketika, banyak Gu liar tertangkap. Sesaat kemudian, awan gelap terbang ke langit lagi, lautan bunga matahari hilang, hanya kawah besar yang tersisa di tanah. Panen besar, suasana hati Guiwang baik, dibandingkan dengan Gu abadi, ini adalah hidangan pembuka kecil. Setelah meninggalkan lubang yang baru dibuat, Guiwang mengerutkan kening, apa yang terjadi? Aura Gu abadi melemah. Jangan bilang, itu disegel. Dia terus terbang ke depan, mengikuti aura Gu perjalanan abadi yang tetap, dia sangat cepat. Setelah 15 menit, alisnya terangkat, aura Gu abadi berpindah dari tanah ke udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melihat sekeliling, dan setelah beberapa saat bernapas, dia mengerti. Begitu, ini adalah wilayah tikus paku bumi, Master Gu Fana ini terbang melintasinya. Cacing Gu-nya tidak buruk, benar-benar memiliki Gu terbang. Guiwang mencibir sambil melebarkan sayapnya dan terbang ke udara. Dia mengikuti jalan Fang Yuan sebelumnya, bertemu dengan burung gagak bayangan di sepanjang jalan. Sekelompok burung kecil, Guiwang mendengus, tubuhnya sedikit bergetar saat 100 hantu pengembara pucat terbang keluar. Peringkat 5, 100 hantu perjalanan malam Gu. Roh-roh pengembara terbang berkeliling, menabrak burung gagak bayangan dan menghancurkan jiwa mereka hingga berkeping-keping. Tubuh burung gagak bayangan tidak terluka, tetapi mereka jatuh dan dipotong-potong oleh tikus paku bumi. Guiwang melakukan pembantaian besar-besaran, karena bau darah di daerah ini semakin kuat, menyebabkan lebih banyak burung gagak bayangan datang dan mengais makanan. Pada saat yang sama, seluruh kelompok tikus berduri bumi waspada, mereka menusuk keluar dari tanah mencoba menyerang Guiwang. Guiwang terkekeh, mengaktifkan ratusan Gu perjalanan malam hantu dan beberapa ratus Gu wajah hantu. Sekaligus, banyak roh dan jiwa terbang di udara, wajah hantu yang berbeda menari-nari di udara, seperti penggilingan batu yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Ratusan hingga ribuan burung gagak bayangan jatuh ke tanah seperti pangsit yang masuk ke dalam panci. Tikus berduri bumi memakan tubuh mereka, tetapi roh pengembara dan wajah hantu juga menyebabkan kerusakan pada mereka. Paku-paku tanah menghantam tubuh Guiwang satu demi satu, tetapi berhasil ditangkis oleh cahaya hitam di tubuhnya. Selain itu, banyak gagak bayangan menyerangnya dengan cakar baja mereka. Guiwang tidak menghindar atau menghindar, dia terbang lurus ke depan. Jika itu adalah Master Gu tingkat 5, dalam keadaan seperti itu, menghadapi banyak serangan setiap detik, dia akan kehabisan esensi purba setelah beberapa saat. Namun, Dewa Gu memiliki esensi abadi, satu butir esensi abadi anggur hijau dapat diencerkan menjadi sejumlah besar esensi purba, itu dapat memenuhi seluruh tanah yang diberkati selama puluhan tahun, bahkan 100 tahun tanpa menghilang. Ini berarti bahwa setiap Dewa Gu memiliki esensi purba tak terbatas yang dapat mereka gunakan, mampu menggunakan Gu tingkat 5 tanpa henti. Setelah ribuan gagak bayangan dikorbankan, gagak bayangan mundur ketakutan. Guiwang tidak mengejar mereka, setelah terbang melewati wilayah tikus-tikus paku tanah,
dia mendarat di tempat Fang Yuan mendarat. Disinilah Fang Yuan menggunakan gu berdebu pada gu mutiara cerah. Auranya menipis lagi. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menyegel gu abadi? Tidak, ada kemungkinan lain, yaitu gu abadi ini terluka parah dan hampir mati. Aku harus bergegas. Gu Iwang merasakan tekanan yang kuat saat ia terus terbang mendekati tanah. Menggunakan cacing gu peringkat 5 lainnya untuk mempercepat, ia meningkatkan kecepatannya lagi. 20 menit kemudian, ia tiba di medan perang tempat Chang San Yin dan Hatu Gu bertarung sampai mati. Di sini, Fang Yuan mengeluarkan mayat Chang San Yin dan menggunakan Gu Dark Toss untuk menekan aura Gu Immortal Travel yang tetap lagi. Merasa bahwa aura Gu abadi hampir tidak terlihat, kesabaran Gu Iwang mencapai batasnya. Ia berhenti sejenak, menggunakan Gu investigasinya untuk memindai sekelilingnya, melanjutkan perjalanannya setelah tidak menemukan apapun. Gu abadi ini akan menjadi milikku. Hidup atau mati, aku harus melihatnya. Gu Iwang terbang mendekati tanah, mengumpat dalam hatinya. Perjamuan telah berlangsung lama, ada wanita muda yang menari, anggur dan makanan lezat untuk disantap. Di bawah suasana yang semarak ini, Fang Yuan telah membentuk hubungan persaudaraan dengan Mentu. Saudara Mentu, saya ingin bersulang. Saya harap Anda dapat membantu saya dan memperbaiki hubungan Anda dengan suku Ge. Fang Yuan mengangkat cangkir anggurnya dan minum. Mentu menunjukkan ekspresi kesulitan. Setelah menghabiskan anggur di cangkirnya, dia berkata, saya tidak akan berani menolak anggur saudara Chang, tetapi lembah Hongyan adalah tempat yang kecil, kami suku Men berkembang dengan cepat dan sekarang jumlah kami sangat banyak. Jika kami harus menyediakan bagi suku Men lainnya, saya khawatir. Selain itu, suku Ge menarik kembali kata-kata mereka, pernikahan yang dijanjikan tertunda dan bahkan gagal. Kami benar-benar marah dan kecewa. Mentu terdengar marah, tetapi dia sudah punya rencana di dalam hatinya. Dia ingin menyerap suku Ge, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan. Pada saat yang sama, pemimpin suku Ge yang lama adalah seorang Master Gu tingkat 4, dengan dia masih ada, suku Men tidak dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Jadi, ketika Menduo mengusulkan pernikahan, dia langsung setuju. Selanjutnya, dengan berita kematian Ge Yao dari suku Ge, Mentu tidak percaya. Menurutnya, ini adalah alasan suku Ge setelah mereka menyadari niat Mentu untuk melahap mereka bab 447 petunjuk dan petunjuk Gu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Berbicara tentang suku Ge, suasana perjamuan yang ramai berubah menjadi dingin. Pemimpin suku Ge yang tua segera berdiri dan memberikan penjelasan. Ge Guang berdiri di satu sisi, menatap ayahnya, dia merasa getir dan sakit hati. Kakaknya telah meninggal, ayahnya berduka. Dia berharap semua ini tidak nyata. Namun sekarang, dia harus menjelaskan kepada orang luar, membuktikan kepada mereka bahwa putrinya benar-benar telah meninggal. Ini adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Sementara Mentu mendengarkan penjelasan mereka, dia menolak untuk menerimanya. Chang San Yin adalah pahlawan yang saleh, dan juga guru-guru yang jenius yang dibesarkan oleh suku Chang di masa lalu. Setelah dia membunuh Hatu Gu dan para bandit, dia dipuji oleh orang-orang, dan dengan reputasinya yang hebat, dia dikenal oleh hampir semua orang di dataran utara. Jadi, untuk memberi muka kepada Chang San Yin, Mentu memberikan perhatian penuhnya kepada mereka. Namun, bahkan jika reputasi Chang San Yin 5 atau 6 kali lebih tinggi dari sekarang, itu tidak dapat menandingi manfaat dari dia yang menyerap suku Ge. Sekarang setelah dia punya alasan yang tepat untuk melakukannya, Mentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Jadi, dia, dengan sabar, mendengarkan penjelasan pemimpin suku Ge sebelum menatap putra ketiganya. Menduo tertawa dingin di dalam hatinya, berdiri. Dia membungkuk dalam-dalam pada Fang Yuan, sebelum mengeluarkan cacing Gu di depan umum, silakan lihat, Senior Chang. Gu ini tampak seperti kupu-kupu, tubuhnya yang panjang seperti dupa, dengan ekornya masih terbakar dengan asap tebal. Asapnya terkadang berubah menjadi warna seperti pelangi, terkadang tidak berwarna dan tidak berbau. Apakah ini, Gu asap kejar dari zaman kuno? Tatapan Fang Yuan bersinar. Menduo tercengang, menggunakan nada kagum, senior benar sekali, junior ini kagum dengan pengetahuan senior. Saya memperoleh Gu ini secara kebetulan, selama seseorang ternoda oleh asap ini, itu tidak akan hilang selama berbulan-bulan, itu sempurna untuk menemukan jejak seseorang. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, sejujurnya,
Saat junior pertama kali melihat Ge Yao, aku menggunakan gu ini padanya. Sekarang, selama kita mengaktifkan gu asap ini, jejaknya akan muncul dan kita bisa melihatnya dengan jelas. Menduo memasang ekspresi puas saat dia melanjutkan, pemimpin suku Ge, jika kita menggunakan gu ini, dan menemukan Ge Yao bersembunyi di perkemahan sukumu, apa yang akan kita lakukan? Dia ingin melahap suku Ge, dia jelas punya rencana. Gu asap kejar ini disarankan oleh Menduo, untuk berpikir bahwa itu benar-benar akan digunakan seperti ini. Menghadapi ancaman Menduo, ayah dan anak suku Ge merasa lega. Gu asap kejar ini bagus, begitu digunakan, kebenaran kata-kata mereka akan dibuktikan tanpa keraguan. Namun, hati Fang Yuan berdebar kencang. Gu asap kejar ini dapat menodai orang yang mendekatinya. Dia pernah berada di dekat Ge Yao, dan bahkan memeluknya. Dengan asap ini, bukankah dia akan ketahuan? Apa sekarang? Fang Yuan tidak menyangka ini, hatinya hancur. Cacing gu yang dipasang padanya adalah cacing gu jalur perbudakan Chang San Yin, yang bagus dalam pertempuran besar, tetapi tidak banyak gunanya untuk pertarungan pribadi. Pada perjamuan ini, dia hanya tahap awal peringkat 4, tetapi pemimpin suku Men dan suku Ge memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Bahkan ada beberapa tetua dan penjaga dengan kultivasi peringkat 3. Bahkan jika dia membawa serigala, 2 hingga 3.000 serigala biasa tidak dapat membalikkan situasi ini. Seketika, pikiran Fang Yuan bekerja dengan kecepatan kilat, segala macam kemungkinan muncul saat mereka menyala seperti batu api. Segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak, ini hebat. Dengan gu asap kejar untuk memastikan, kebenaran akan terungkap. Junior, cepat gunakan itu. Dia ingin mengulur waktu atau menolak menggunakannya, tetapi itu tidak mungkin. Pertama, sebagai orang luar, penolakannya terhadap penggunaan gu asap kejar sangat aneh, hampir seperti mengakui kesalahannya. Kedua, baik suku Men maupun suku Ge, mereka berdua ingin menggunakan gu asap kejar untuk memastikan beberapa detail, tidak ada cara untuk mengubah pikiran mereka sekarang. Ketiga, gu asap kejar ada di tangan orang lain, bahkan jika Fang Yuan menolaknya, bisakah dia menghentikan suku Men untuk menggunakannya? Karena itu, Fang Yuan berinisiatif mendesaknya, memberi mereka kesan terbuka dan tak kenal takut. Mendengar kata-kata Fang Yuan, Mentu sangat gembira, karena saudara Chang San Yin telah mengatakannya, nak, gunakanlah. Tetapi Menduo tidak senang, dia mengamati ekspresi orang-orang, dan menyadari bahwa ayah dan anak suku Men menantikan ini. Apakah Ge Yao benar-benar mati? Menduo mengendalikan kegelisahan dan tekadnya, mengaktifkan gu asap kejar ini. Seketika, asap tak berwarna dan tak berbau muncul di udara, berubah menjadi hitam. Apa yang terjadi? Ini, seperti yang diduga, ada kepulan asap tebal di tubuh Fang Yuan, di tengah pesta yang terang benderang ini, asapnya sangat menarik perhatian. Seketika, pandangan semua orang tertuju padanya. Suasana yang ramai itu langsung berubah serius, tak seorang pun berkata sepatah kata pun, ada suasana hati yang berat di dalam diri setiap orang. Fang Yuan mengerutkan kening, ekspresinya merupakan gabungan antara keterkejutan dan keheranan, membuat orang-orang berpikir bahwa dia tidak bersalah. Seolah-olah dia merasa bahwa dirinya tidak cukup menarik perhatian, Fang Yuan berdiri dari antara kerumunan, meninggalkan tempat duduknya sambil berjalan berkeliling. Asap hitam membuntutinya, membentuk ekor asap hitam di belakang Fang Yuan. Pandangan Menduo berkedip saat Mentu berkata dengan gembira, itu berarti saudara Chang San Yin telah bertemu Ge Yao, dan bahkan berinteraksi dekat dengannya. Pemimpin suku Old Man memiliki ekspresi yang rumit saat dia menatap Fang Yuan dengan tatapan tidak yakin. Ge Guang masih muda, dia tidak cukup tenang saat dia berdiri dari tempat duduknya, menatap Fang Yuan dengan curiga, bertanya, Paman Chang San Yin, apa yang terjadi? Apakah kamu bertemu dengan saudara perempuanku Ge Yao ketika kamu berada di padang rumput beracun? Ekspresi Fang Yuan serius, dia tidak menjelaskan dirinya sendiri, tetapi berjalan kembali ke tempat duduknya, berkata dengan serius, sejujurnya, kamu mencurigakan, tetapi aku juga, mengapa ada begitu banyak asap yang mengikutiku? Menduo berkata dengan sinis, Senior Chang adalah pahlawan besar di dataran utara, aku tidak akan berani membuat dugaan untuk kecurigaanmu. Senior Chang San Yin, Ge Guang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia menatap Fang Yuan dengan tatapan berkedip. Fang Yuan mendengarnya dan menatap mata Ge Guang tanpa rasa bersalah,
lalu menoleh ke pemimpin suku Ge tua, "Kakak Ge, kamu tahu karakterku. Demi nama Raja Serigala, aku tidak bertemu putrimu di padang rumput." Beracun. Pemimpin suku Ge meletakkan tangan kanannya di dadanya, membuat gerakan besar dengan ekspresi serius. "Saudara Chang Sanyin, kita cocok sekali saat pertama kali bertemu. Aku percaya kata-katamu." Ge Guang di samping ingin berbicara tetapi dia mengendalikan dirinya. Fang Yuan jelas mengerti bahwa kata-kata ini tidak cukup untuk menghilangkan kecurigaan mereka. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi berpikir, berkata, "Aku tidur selama 20 tahun, setelah aku bangun, aku meninggalkan padang rumput beracun. Sepanjang perjalanan, aku menaklukkan banyak serigala berjanggut beracun. Selama malam yang dingin, aku beristirahat di bulu serigalaku untuk mendapatkan kehangatan. Kemungkinan besar, salah satu serigala memakan putri saudara laki-laki, dan dengan demikian, asapnya berpindah kepadaku ketika kami melakukan kontak." "Begitukah?" Ge Guang menggertakkan giginya, tatapannya terus berkedip. Penjelasan Fang Yuan sangat masuk akal, dia adalah orang pertama yang melihat Fang Yuan meninggalkan padang rumput beracun. Ketika dia menyelamatkannya dari kelompok serigala angin, dia memanipulasi serigala berjanggut beracun. "Kita bisa mendapatkan kebenaran dengan mudah. Kawanan serigalaku masih beristirahat di peternakan suku Ge, bisakah semua orang mengikutiku ke peternakan, dan kita akan dapat melihat kebenarannya?" Fang Yuan menyarankan. Saran ini membuat semua orang tertarik. "Kalau begitu, kita akan melanjutkan ini." Mentu mengalihkan pandangannya ke ayah dan anak suku Ge, dia masih tidak percaya Ge Yao telah mati. Pemimpin suku Ge tua berdiri, "Ayo pergi, kita bisa menjadi saksi." Semua orang menunggangi serigala bungkuk mereka menuju peternakan suku Ge. Kawanan serigala Fang Yuan sedang beristirahat di dalam, mereka kuat dan bugar. Di bawah langit malam, serigala berjanggut beracun lebih energik. Dengan menggunakan asap hitam Gu, kelompok itu berhasil menemukan bahwa beberapa serigala berjanggut racun memiliki asap yang jauh lebih tebal daripada Fang Yuan. "Oh surga umur panjang, dengan restu para leluhur kita, pembunuh putriku ada di sini selama ini." Pemimpin suku Ge melihat ini dan menangis kesakitan, dia kemudian membungkuk dalam-dalam pada Fang Yuan, tepat saat dia hendak berbicara, Fang Yuan menghentikannya. "Saudara Ge, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Serigala berjanggut racun ini adalah milikmu untuk dihadapi," kata Fang Yuan. Pemimpin suku Ge tua menangis karena rasa terima kasih. "Dermawan Chang Sanyin, terima kasih. Kamu tidak hanya menyelamatkan putraku, tetapi kamu juga membawa pembunuh putriku ke sini. Kau adalah sahabat terdekat suku Ge kami untuk selamanya." Ge Guang terdiam. Memang benar Fang Yuan menyelamatkannya, tetapi ini tidak cukup untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Jika Chang Sanyin membunuh saudara perempuannya dan memerintahkan serigala berjanggut racun untuk memakan mayat saudara perempuannya, itu juga akan menyebabkan hasil ini. Mentu panik di samping. Dari awal hingga akhir, dia tidak percaya Ge Yao sudah mati. Jika suku Ge menemukan asap pengejaran Gu dan bekerja sama dengan Ge Yao untuk memalsukan ini, itu sangat mudah. Karena itu, dia berbicara, "Pemimpin suku Ge, Anda benar-benar salah paham saudara Chang Sanyin. Saudara Chang adalah pahlawan besar dataran utara, dia adalah orang yang sangat mengagumkan, bagaimana dia bisa melakukan tindakan berdosa seperti itu. Menurutku, kita harus mengikuti jejak Gu asap kejaran ini ke padang rumput beracun dan terus mengumpulkan bukti untuk membersihkan nama baik saudara Chang." Dia ingin menggunakan Fang Yuan sebagai alasan untuk mencari tahu kebenarannya, apakah Ge Yao benar-benar mati atau tidak. Jika Ge Yao memasuki padang rumput beracun, pasti akan ada jejak asap di sepanjang jalan. Namun saat ini, Ge Guang berbicara, "Tidak perlu, aku punya cara untuk membuktikan ketidakbersalahan Paman Chang Sanyin. Ayah, saat kau menyiapkan satu set cacing Bu jalur air yang berharga untuk adik, kau menggunakan petunjuk dan petunjuk peringkat 5 pada cacing-cacing itu. Adik tahu ini, jadi jika dia terbunuh, dia akan mengikuti instruksimu untuk menjaga cacing-cacing Bu ini tetap utuh, meninggalkannya untuk pembunuhnya. Dengan cara ini, kita dapat menemukan pembunuhnya dan membalas dendam padanya. Selama kau mengeluarkan petunjuk dan petunjuk Bu itu akan menjadi bukti terbaik." Sambil berkata demikian, Ge Guang menatap Fang Yuan dalam-dalam bab 448, memperoleh Gu tingkat 5 lainnya. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Gu Iwang bergerak cepat di sepanjang jalan,
mengikuti aura Gu abadi yang samar ke tangkai Spirea salju. Aura Gu abadi berhenti di sini, jejaknya berakhir di sini. Tatapan Guiwang cemas saat dia mencari di sekitar Spirea salju. Tidak ada Gu abadi. Gu pembersih salju Spirea salju sudah diambil, jelas seseorang datang ke sini. Tapi mengapa tidak ada Gu abadi? Jika Gu abadi terus bergerak, auranya juga akan bergerak. Tapi aura ini berakhir di sini, apakah Gu abadi sudah mati? Guiwang punya tebakan, tapi dia menolak untuk mempercayai ini, dia menggunakan Gu investigasinya dan mencari seluruh tempat itu dengan saksama. Tidak ada apa-apa di sini. Guiwang menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan penyesalan. Tunggu, tiba-tiba, tatapannya berubah kejam saat dia memikirkan sebuah kemungkinan, di tengah-tengah tanah rumput beracun ini adalah tanah yang diberkati Zidu, Gu peringkat 7 wanita abadi kalajengking beracun tinggal di sana. Apakah dia mengambil Gu abadi? Lubang seorang manusia tidak dapat menampung Gu abadi, tetapi lubang Gu abadi bisa. Setelah Gu abadi memasuki lubang tersebut, auranya akan berhenti bocor. Dalam hal itu, ini akan menjadi penjelasan yang paling logis. Itu berarti wanita kalajengking beracun tinggal di rumah dan Gu abadi datang ke depan pintunya. Sialan, kutukan. Guiwang menghentakkan kakinya, dia lebih suka percaya bahwa Gu itu diambil oleh wanita kalajengking beracun daripada fakta bahwa Gu itu bisa mati. Tetapi dia tidak akan pernah menduga bahwa Gu abadi yang sebenarnya tidak mati, tetapi sebaliknya Fang Yuan menggunakan Gu lemari besi untuk menyegel auranya sebelum kembali dan mengubur Gu di sepanjang jalan. Guiwang mengikuti jejak aura itu, bergerak maju, saat Fang Yuan mengendalikan penyegelan, aura cacing Gu melemah saat dia mengikutinya, ini menciptakan spekulasi. Guiwang ingin mengejar Gu tersebut, dia tidak akan pernah menduga bahwa di sepanjang jalan, Gu perjalanan abadi yang tetap terkubur di suatu tempat. Ketika dia memikirkan Lady Poison Scorpion, kecemburuan dan kebencian memaksa spekulasinya menemui jalan buntu. Lady Poison Scorpion adalah Gu Immortal peringkat 7. Dia sangat kuat. Aku dapat mengumpulkan 3 abadi Huahai dan Loner Hong Yu untuk menyerang tanah terberkati Langya, itu karena manfaat yang dijanjikan. Aku tidak memiliki daya tawar untuk membuat mereka menyerang tanah terberkati Zidu juga. Ini sangat penuh kebencian. Jika aku datang 10 hari yang lalu, Gu abadi itu mungkin milikku. Melihat waktu, tanah terberkati Zidu akan segera membuka pintunya dan mengeluarkan gas beracun di dalamnya. Aku bukan tandingannya. Aku harus pergi sekarang. Guiwang menghentakkan kakinya dan terbang ke udara, memasuki awan gelap. Awan gelap bergerak-gerak saat Guiwang melihat sekeliling dengan marah, baru setelah beberapa lama dia terbang kembali ke rumahnya. Ini ditakdirkan menjadi malam yang sibuk, di peternakan suku Ge, perhatian semua orang tertuju pada Fang Yuan. Jika Fang Yuan membunuh Ge Yao dan mengambil Gu-nya, petunjuk dan petunjuk Gu akan membuatnya terbongkar. Kebohongan Fang Yuan sebelumnya juga akan terbongkar, jika kamu tidak bertemu Ge Yao, mengapa kamu memiliki Gu-nya? Saat itu, tidak ada penjelasan yang akan berhasil. Nah, pemimpin suku Ge menatap Ge Guang dengan marah, sangat marah, dermawan Chang San Yin begitu benar dan lurus, bagaimana kamu bisa curiga padanya? Cepat berlutut dan bersujud kepada dermawan kita untuk meminta pengampunan. Ayah, Ge Guang terkejut, dia tidak menyangka reaksi pemimpin suku Ge. Bukankah dia selalu berusaha membalas dendam untuk saudara perempuan? Ayah melewatkan satu hal jadi aku menunjukkannya padanya, apa salahku? Di satu sisi, ayah dan anak suku Men mulai menonton pertunjukan ini sebagai penonton. Saudara Ge, putra Anda mengatakan itu, Anda memiliki petunjuk dan petunjuk Gu, kan? Ekspresi Fang Yuan tenang, tatapannya jernih seperti air, kalau begitu, silakan keluarkan dan aktifkan. Ini, pemimpin suku Ge tua ragu-ragu. Saudara Ge, jika Anda memiliki metode untuk membuktikan ketidakbersalahan saya, mengapa Anda masih menyembunyikannya? Hahaha, saya sangat gembira karenanya. Fang Yuan tersenyum hangat. Pemimpin suku Ge mengamati ekspresinya sejenak, lalu menatap ayah dan anak suku Men. Keduanya tetap diam-diam memperhatikan ini, tetapi tatapan mereka memiliki makna yang dalam di dalamnya. Lupakan saja, karena dermawan Chang San Yin bersikeras, saya akan melakukannya. Pemimpin suku Ge menggertakkan giginya dan mengeluarkan petunjuk dan petunjuk Gu. Gu ini berbentuk seperti laba-laba hitam, seukuran kepalan tangan dan montok. 8 kaki hitam berbulu dengan ujung mengilap, menyerupai kastanya air.
Pemimpin suku Ge menyuntikkan esensi purba, dan tubuh petunjuk Gu mengeluarkan cahaya putih samar. Dalam jarak 500 li, jika ada cacing Gu yang ditandai oleh Master Gu, cacing itu akan memancarkan cahaya merah dan menunjuk ke arah mereka. Jika Master Gu menyembunyikan cacing Gu di dalam lubang cacing Gu, jarak ini hanya akan berada dalam jarak 1000 langkah, tetapi cacing itu tetap berada di tangan pemimpin suku Ge tanpa mengalami perubahan apapun. Melihat ini, Ge Guang berlutut di tanah sambil mengepakkan sayap dan bersujud kepada Fang Yuan, Paman Chang San Yin, saya salah. Saya ingin menyelesaikan masalah ini dan menyinggung Anda. Tolong hukum saya. Cepat bangun, saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah membuktikan ketidakbersalahan saya. Kesalahan apa yang Anda lakukan? Fang Yuan tersenyum tipis sambil membantu Ge Guang bangun. Memutar kembali ke hari ketika Fang Yuan membunuh Ge Yao. Sebelum meninggal, gadis muda itu menangis, Chang San Yin. Aku tidak tahu bagaimana aku menghalangi jalanmu menuju kesuksesan. Tapi sekarang, bahkan jika kau membunuhku, aku tidak membencimu. Mungkin kau ingin membalas dendam. Aku akan menyerahkan semua cacing Gu milikku padamu. Kuharap mereka dapat berguna untuk jalanmu menuju kesuksesan. Batuk-batuk, gadis itu batuk darah dan memohon pada Fang Yuan dengan senyum sedih. Aku akan mati, tapi sebelum aku mati, aku punya permintaan kecil. Kuharap kau bisa memelukku. Aku benar-benar ingin merasakan pelukan hangatmu. Namun, Fang Yuan tidak bergerak, tatapannya dingin menatap gadis itu. Dia menatap gadis itu dan melihat ekspresinya menjadi lebih kaku saat vitalitasnya meninggalkannya sedikit demi sedikit. Akhirnya, gadis yang seperti bunga itu berubah menjadi mayat sedingin es. Fang Yuan terdiam lama saat dia menatap wajah Ge Yao. Dia memberikan semua Gu-nya padaku. Apa artinya ini? Dia memang mencintai Chang San Yin, tetapi bagaimana mungkin dia tidak membenciku karena telah membunuhnya? Cintanya hanyalah kasih, sayang seorang gadis muda, yang hanya tumbuh selama beberapa hari. Kebenciannya disebabkan oleh hilangnya nyawanya, kebencian karena dibunuh. Jelaslah mana yang merupakan emosi yang lebih kuat. Gadis ini masih terlalu muda, aktingnya buruk, bagaimana dia bisa menyembunyikan kebencian itu di matanya ketika dia berbicara kepadaku? Meskipun aku kekurangan cacing Gu, dan semua cacing Gu miliknya berkualitas tinggi, dia sengaja meninggalkannya untukku, untuk bermain aman, aku tidak boleh mengambilnya. Selanjutnya, Fang Yuan berkehendak, dan serigala berjanggut racun itu bergerak, melahap mayatnya hingga tidak ada yang tersisa. Dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak menyentuh cacing Gu di lubang Ge Yao. Melihat hasil ini, pemimpin suku Ge menghela napas lega, memuji Fang Yuan terus-menerus, saudara Chang San Yin, aku telah belajar banyak hari ini. Kau memang pahlawan besar di padang rumput, perilakumu seperti bulan malam ini, murni seperti air, tanpa kotoran. Tidak peduli seberapa kotor lantai, itu tidak akan mencemari bulan. Tidak peduli seberapa tebal awan, mereka tidak akan menghalangi cahaya Anda. Kami suku Ge berutang banyak kepada Anda, anak saya gegabah dan mencurigai Anda. Kami hanya memiliki petunjuk dan petunjuk peringkat 5 Gu ini, saya akan memberikannya kepada Anda hari ini sebagai permintaan maaf. Terimalah, jika tidak, saya tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Gu peringkat 5 sulit didapat, tetapi di bawah tatapan semua orang, pemimpin suku Ge menyerahkannya kepada Fang Yuan. Fang Yuan menolaknya beberapa kali, tetapi pemimpin suku Ge sangat bersikeras, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Begitu saja, Fang Yuan memperoleh Gu peringkat 5 keduanya di dataran utara. Selanjutnya, semua orang melanjutkan perjamuan hingga larut malam, saat mereka berpisah dengan bahagia di bawah bulan. Mentu mengundang Fang Yuan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi tamu di sukunya. Namun Fang Yuan berkata bahwa ia akan segera pergi, untuk bergabung dengan majelis pahlawan. Namun sebelum pergi, ia akan mengunjungi suku Men terlebih dahulu. Melihat ayah dan anak Fang Yuan dan suku Ge pergi dengan sikap seperti serigala, senyum Mentu menghilang dan ekspresinya berubah menjadi buruk. Sepertinya Ge Yao ini pasti sudah mati. Nada bicara Mentu suram. Petik 2. Ayah, tidak perlu khawatir. Menduo di samping mencibir, suku Ge ini ingin memanfaatkan lembah Hongyan, ia harus memohon kepada kita, mereka tidak punya tempat untuk lari. Mendengarkan kata-kata putranya, ekspresi Mentu menjadi rileks. Ia menepuk bahu Menduo, kau benar, aku terlalu terobsesi dengan itu. Tahun-tahun ini, suku Men telah berkembang,
kau telah memberikan kontribusi besar untuk itu. Namun, bakatmu hanya kelas C, bakatmu tidak cukup, ketika ayah pensiun, dan kakak laki-lakimu mengambil alih suku Men, kau harus membantunya dengan baik. Ya, ayah, jangan khawatir. Menduo menjawab dengan singkat dan tegas, tetapi dia mendengus dalam hatinya. Dia juga putra ayahnya, mengapa dia tidak bisa bersaing untuk peran pemimpin, mengapa dia harus memberikannya kepada saudaranya? Karena bakat, dia tidak bisa menjadi pemimpin suku. Tidak, jika kakak laki-laki naik ke posisi pemimpin suku, dia akan membunuhku. Sungguh disayangkan, aku ingin menikahi Ge Yao untuk menjadikan suku Ge bagian dari pasukanku, dengan hubungan ini mengikat kita bersama. Tetapi surga mempermainkanku, Ge Yao benar-benar meninggal. Anak yang tidak berbakti, berlututlah. Begitu mereka masuk ke ruang rahasia, dengan hanya mereka berdua yang tersisa, ekspresi pemimpin suku Ge tenggelam saat dia berteriak pada Ge Guang. Ayah! Ge Guang terkejut, dia tidak mengerti mengapa ayahnya begitu marah, tetapi dia tanpa sadar berlutut terlebih dahulu. Ayah, ini anakmu, kau boleh memarahi atau memukulku, asalkan amarahmu mereda. Tapi aku punya permintaan, aku harap ayah bisa memberitahuku mengapa kau begitu marah setelah kau tenang. Aku akan berubah dan tidak akan membuatmu marah lagi. Kata Ge Guang. Pemimpin suku Ge tertawa dingin, berdiri di hadapan Ge Guang dan menunjuk hidungnya. Aku tahu kau merasa sangat marah, biarkan ayah memberitahumu alasannya, untuk memberitahumu betapa besar bahaya yang kita hadapi malam ini. Apakah kau benar-benar berpikir Menduo melamar adikmu karena ketampanannya? Ge Guang tercengang, bukankah begitu? Ge Yao adalah wanita cantik di suku kita, begitu banyak anak muda yang mengejarnya. Omong kosong, pemimpin suku Ge berteriak, kecantikan hanyalah lapisan gula di atas otoritas. Menduo memiliki mentu di belakangnya, tujuannya adalah untuk melahap suku Ge kita, itulah sebabnya Mentu sangat mendukung Menduo untuk menikahi adikmu. Bab 449, Kekuatan adalah yang terpenting. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Suku Men ingin melahap suku Ge kita. Ge Guang berteriak, pemimpin suku Ge tua mendesah, adikmu sudah meninggal, mereka tidak mau mendengarkan penjelasanku. Menurutmu kenapa bisa begitu? Karena alasan ini sangat tepat bagi mereka untuk mengirim pasukan. Tapi ayah menemukan Chang San Yin untuk membantu kita, dia adalah pahlawan dataran utara, dia memiliki reputasi besar, dan memiliki suku Chang di belakangnya. Mentu tidak berani menuduh kita secara membabi buta, jadi dia tidak menyerang kita malam ini. Ge Guang berseru, ada tipu muslihat di baliknya. Tapi ayah, aku tidak mengerti, karena kau sudah mengerti niat suku Men. Kenapa kau menyetujui pernikahan ini, dan menjodohkan adikmu dengan monyet Menduo itu? Pemimpin suku Ge mengacungkan jarinya, mengetuk kepala Ge Guang, apa kau tidak punya otak? Kenapa aku menyetujui pernikahan itu? Apa kau pikir aku ingin menyiksa putriku sendiri? Itu karena badai salju besar akan datang, jika kita bisa menjadi saudara melalui pernikahan, kita bisa tinggal di dalam lembah Hongyan, dan melindungi semua anggota suku kita. Mengorbankan kebahagiaan saudarimu untuk melindungi suku Ge. Pernikahan ini adalah transaksi, desah, tetapi saudarimu melarikan diri dari pernikahannya, dan meninggal di padang rumput beracun. Ge Guang mengerutkan kening, berkedip, ayah, aku mengerti sekarang. Tidak, kau tidak tahu apa-apa. Pemimpin suku Ge memahami putranya dengan baik, dia menjelaskan dengan nada kecewa, malam ini, pemimpin suku Men mengundang Chang San Yin, dan kami mengikutinya. Tetapi sebenarnya, target mereka adalah kami, dan aku menyeret Chang San Yin sebagai perisai kami. Menduo itu menggunakan gu asap kejar, dia benar-benar jahat. Ketika kalian semua mencurigai Chang San Yin, aku berkata kepadanya bahwa aku mempercayainya sepenuhnya. Apakah kau pikir aku tidak curiga? Aku belum begitu linglung. Pemimpin suku Ge menghentakkan kakinya, nadanya muram, tetapi ayah tidak berani mencurigainya. Alasan kita bisa melawan suku Men adalah karena Chang San Yin. Jika kita mencurigainya, hasutan mereka akan berhasil, dan merusak hubungan kita dengan Chang San Yin. Jika Chang San Yin tidak berpihak pada kita, kita mungkin tidak akan kembali hidup-hidup dari perjamuan malam ini. Keterkejutan tergambar jelas di wajah Ge Guang, beraninya mereka, apakah mereka akan mencoba membunuh kita berdua? Mengapa kamu berpikir bahwa kamu bertemu dengan begitu banyak serigala angin selama pencarian?
Di dataran utara, ada banyak contoh di mana kelompok binatang buas digunakan untuk melakukan pembunuhan. Tetapi malam ini, suku Men mungkin tidak membunuh kita, tetapi mereka akan memenjarakan kita. Saat itu, mereka akan menggunakan masalah Ge Yao sebagai alasan untuk melahap suku Ge kita. Tanpa kita, suku Ge tidak akan memiliki pemimpin, hasilnya akan menjadi bencana. Mendengar penjelasan ayahnya, Ge Guang akhirnya mengerti bahaya yang mereka hadapi, tampak ketakutan di wajahnya. Demi kepentingan suku, demi gambaran besar, bahkan jika Chang San Yin adalah pembunuhnya, kita tidak dapat mencurigainya. Apakah kau benar-benar berpikir aku lupa petunjuk dan petunjuk Gu? Bagaimana mungkin? Tetapi kau harus menyebutkannya, jika pembunuhnya benar-benar Chang San Yin, apa yang akan kita lakukan? Pemimpin suku Ge tua berbicara dengan penuh arti. Ge Guang terdiam dalam-dalam, setelah beberapa saat, ia berkata, jadi itulah sebabnya ayah memberikan petunjuk dan petunjuk berharga Gu kepada Chang San Yin. Itu untuk memperbaiki hubungan kita dengannya, sehingga ia akan berpihak pada kita. Pemimpin suku Ge tua mengangguk, kau akhirnya belajar. Nak, meskipun kau memiliki bakat luar biasa, dan kultivasi yang tinggi, kau masih jauh dari menjadi pemimpin suku Ge yang baru. Ayah, senang sekali kau ada di sini. Aku harus belajar lebih banyak darimu, suku Ge bisa kehilangan siapapun kecuali ayahmu. Ge Guang berkata dengan kagum. Pemimpin suku Ge menggelengkan kepalanya, waktu tidak menunggu siapapun. Aku sudah tua, suku Ge mengandalkanmu. Setelah kejadian ini, aku jadi mengerti Mentu. Dia serigala yang rakus, tidak peduli seberapa banyak kekayaannya, dia tidak akan pernah puas. Sekarang setelah adikmu pergi, kita tidak punya alasan lagi untuk menggunakan lembah Hongyan. Tapi kita tidak bisa bubar dan bergabung dengan suku Men, kan? Suku Ge tidak bisa punah seperti ini, kalau tidak aku akan menjadi pendosa terbesar di suku kita. Setelah malam ini, aku sudah tahu bahwa kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kalau tidak kita pasti akan dimangsa oleh suku Men. Beberapa hari lagi, kita akan berangkat ke pertemuan para pahlawan. Ayah, jika kita pergi seperti ini, apakah mereka akan membiarkan kita pergi begitu saja? Ge Guang khawatir saat bertanya. Tentu saja mereka tidak mau membiarkan kita pergi, tapi kita bepergian dengan Chang San Yin. Mentu waspada terhadap Chang San Yin, dia tidak akan menyerang. Pemimpin suku Ge mencibir, tapi, kita memanfaatkan senior Chang San Yin seperti ini. Bukankah begitu? Ge Guang merasa khawatir. Dasar bodoh, kenapa kita tidak memanfaatkannya? Apa salahnya? Seorang pemburu yang baik memanfaatkan lingkungannya sepenuhnya. Ketika kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, kita menggunakan pengetahuan untuk melengkapinya. Ini semua demi kelangsungan hidup klan. Setelah pemimpin suku Ge memarahi, dia berhenti dan menunjukkan ekspresi yang rumit, tapi Chang San Yin ini benar-benar karakter heroik yang legendaris. Dia mungkin sudah memahami situasinya, tetapi dia tetap memilih untuk berpihak pada kita. Orang yang begitu saleh dan lurus, memilih untuk membantu yang lemah, dia benar-benar panutan dari jalan yang benar, cahaya bagi rakyat. Nak, bergembiralah, kita suku Ge benar-benar bertemu orang seperti itu. Waktu berlalu dengan cepat, beberapa hari berlalu. Di dalam ruangan, Fang Yuan memegang bambu tulangnya saat api hantu membakarnya sepenuhnya, menghembuskan napas dengan berat, ini adalah bambu tulang terakhir. Hari-hari ini, dia bekerja keras dan menghabiskan semua 100 tulang bambu di kotak hadiah. Setelah perawatannya, 8 luka paling parah dari roda tulang pertempuran telah sembuh. Sekarang, meskipun roda itu masih tertutup luka dan retakan, roda itu telah meninggalkan tahap darurat. Mengirim roda tulang pertempuran kembali ke lubang, Fang Yuan mulai memeriksa lubangnya. Dia memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 4. Dengan demikian, dinding lubangnya berbentuk kristal transparan. Laut purba miliknya 90% penuh, semuanya adalah esensi purba emas sejati. Tetapi Fang Yuan baru saja tiba di dataran utara, sebelum dia beradaptasi dengan lingkungan, esensi purba emas sejatinya hanya pada tahap awal esensi purba emas muda. Dengan demikian, kultivasi Fang Yuan tidak mengalami kemajuan. Menggunakan esensi purba emas muda, aku tidak dapat menembus dinding lubang dan menjadi Master Gu peringkat 5. Untuk mempercepat adaptasiku, ada beberapa cara untuk melakukannya, yang paling umum adalah dengan menggunakan Gu penjaga ketiga, untuk mempercepat waktuku sendiri. Namun, dengan cara itu,
masa hidup Master Gu juga akan dipersingkat secara proporsional. Tindakan seperti itu yang mengejar kesuksesan cepat tidak dapat diterima oleh Fang Yuan. Itu bukan karena dia menghargai masa hidupnya, tetapi karena Spring Autumn Cicada. Jika Fang Yuan menggunakan Gu penjaga ketiga pada dirinya sendiri, sungai waktu pada dirinya akan mengalir 3 kali lebih cepat. Dengan begitu, pemulihan Spring Autumn Cicada juga akan 3 kali lebih cepat. Selain Gu vitalnya dan Gu perjalanan abadi tetap di padang rumput beracun, Fang Yuan masih memiliki banyak cacing Gu. Di antara mereka ada 2 Gu peringkat 5 dari dataran utara. Salah satunya adalah roda tulang pertempuran, yang sedang dalam pemulihan dan tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Yang lainnya adalah Gu petunjuk dan petunjuk, yang dapat digunakan untuk mengintai atau melacak orang. Suku Ge masih memiliki beberapa fondasi, mereka sebenarnya memiliki Gu petunjuk dan petunjuk peringkat 5. Gu ini dapat digunakan untuk melacak cacing Gu, digunakan untuk menangkap cacing Gu liar untuk mencegah mereka melarikan diri. Sayangnya, meskipun pemimpin suku Ge memiliki cacing Gu ini, dia tidak berani mencari putrinya sendiri. Mengenai konflik antara suku Ge dan suku Men, Fang Yuan sangat jelas. Putra ketiga Mentu, Menduo, memiliki ambisi besar, dia menginginkan posisi pemimpin suku, tetapi karena kultivasinya yang rendah, dia ingin memiliki suku Ge. Setelah menikahi Ge Yao, dan membuat suku Ge berhubungan dengannya melalui istrinya, mereka akan dapat bertarung untuk posisi pemimpin suku. Mentu tidak serta-merta mengabaikan niat putranya, tetapi dia sangat tertarik untuk melahap suku Ge. Sementara itu, suku Ge ingin menggunakan pernikahan itu untuk mengorbankan Ge Yao sebagai ganti lembah Hongyan, untuk bertahan hidup dari badai salju besar sekali dalam 10 tahun, dan melewati kesulitan ini. Suku Ge tentu saja tidak ingin bubar, tetapi suku Men ingin mendapatkan keuntungan dengan menyerap mereka tanpa menghadapi konsekuensi apapun. Setelah Ge Yao melarikan diri, suku Men menggunakan alasan ini untuk menyerang mereka, bahkan, mereka mungkin telah menyebabkan insiden Ge Guang. Selama mereka membunuh ayah dan anak suku Ge tidak akan memiliki pemimpin, dan mereka akan jatuh ke dalam kekacauan, dan dengan mudah diambil alih oleh suku Men. Ge Guang bodoh dan naif, tetapi pemimpin suku Ge yang tua berpengalaman dan bijaksana, dia tahu keadaan mereka saat ini, dan menemukan bahwa dia tidak dapat memuaskan keserakahan Mentu, tetapi pada titik ini, mereka tidak memiliki jalan keluar, jadi dia mengendalikan dirinya dan tetap berada di dalam suku, tidak memberi suku Men kesempatan untuk menyerang. Kedatangan Chang Sanyin memberi suku Ge harapan untuk keluar dari masalah ini. Ketika pemimpin suku Ge yang tua mengetahui identitas Fang Yuan sebagai Chang Sanyin, dia berpikir untuk menggunakannya. Jadi, dia melayani Fang Yuan dengan hangat dan bahkan memberikan 1.000.000 batu purba sebagai hadiah. Selanjutnya, dia melakukannya dengan baik, menggunakan kekuatan Chang Sanyin untuk bertarung dengan suku Men. Pada perjamuan rembulan itu, mungkin tampak seperti pertemuan yang nyaman, tetapi ketiga pihak bersaing, bahaya mengintai di setiap sudut, dan semua orang menyembunyikan senjata mematikan mereka. Hasilnya adalah, suku Men mengalami kemunduran, mereka tidak hanya gagal menghadapi suku Ge, mereka bahkan kehilangan alasan yang mereka miliki, Ge Yao. Tetapi mereka tidak kalah, mereka masih yang terkuat di antara ketiganya. Suku Ge menggunakan Chang Sanyin, memanfaatkan reputasinya untuk melindungi suku mereka, bertahan dari krisis ini. Meskipun mereka berhasil, mereka masih berada di posisi yang lebih lemah. Adapun Fang Yuan, dia berpura-pura tidak tahu, menggunakan kedua belah pihak dan konflik mereka untuk mencapai tujuannya menyebarkan namanya, sambil mengambil keuntungan dari persaingan mereka dan memperkuat dirinya sendiri. Manusia adalah roh semua makhluk, ketika manusia bersaing, itu tidak hanya melalui perkelahian dan pembunuhan. Bahkan di dataran utara yang primitif dan terbuka ini, pengetahuan dan skema masih digunakan untuk bersaing. Adapun Ge Yao, gadis muda yang tidak bersalah ini hanyalah pengorbanan untuk perjuangan politik kedua suku. Faktanya, menurut dugaan pribadi Fang Yuan, pelarian Ge Yao tidak wajar, dia berhasil keluar dari kamp suku Ge yang dijaga ketat, kemungkinan besar pemimpin suku Ge lama telah mengaturnya dalam upaya untuk menyelidiki suku Men. Namun, kecelakaan selalu terjadi dalam kenyataan, rencana tidak dapat mengikuti perubahan, putra tertua atau putra kedua suku Men mungkin telah menyerang, takut Menduo mendapatkan kekuasaan, berharap Ge Yao akan mati. Bagaimanapun, setelah Ge Yao melarikan diri ke padang rumput beracun dan bertemu Fang Yuan, serangkaian kejadian pun terungkap.
Sambil menggelengkan kepalanya, Fang Yuan menyingkirkan dugaan-dugaan ini dari benaknya. Dasar dari semua rencana adalah kekuatan. Mengapa suku Men tidak menyerang suku Ge secara langsung? Itu karena mereka bukan suku super tetapi hanya suku besar, mereka memiliki kekuatan yang terbatas. Mengapa suku Ge dapat tetap aman sampai sekarang? Bukan hanya karena aku, tetapi juga karena fondasi mereka sebagai bekas suku besar. Jika pemimpin suku Ge tua memiliki kultivasi peringkat 5, dia mungkin telah menggunakan petunjuk dan petunjuk Gu sejak lama. Tidak peduli dunia mana, kekuatan adalah fondasi untuk segalanya. Tetapi sekarang, pemimpin suku Ge yang cerdik mungkin berencana untuk memindahkan sukunya lagi. Untuk menghadapi badai salju 10 tahun, dia mungkin perlu meminjam kekuatan istana kekaisaran. Bab 450, mengukur tinggi orang hebat dengan ukuran orang kecil. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Apa yang terjadi selanjutnya sesuai dengan harapan Fang Yuan. Sehari kemudian, pemimpin suku Ge mengunjungi Fang Yuan, mengatakan bahwa dia sudah memikirkannya matang-matang. Dia tidak ingin tinggal di lembah Hongyan, tetapi ingin memigrasikan seluruh suku, untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan dan berjuang untuk mendapatkan tempat di istana kekaisaran. Fang Yuan tahu niat pemimpin suku Ge tua itu, yaitu memanfaatkan Chang Sanyin sekali lagi untuk terbebas dari kendali suku Men. Fang Yuan langsung setuju, jika dia bepergian di padang rumput sendirian, itu akan merepotkan. Dengan ditemani suku Ge, risikonya akan jauh lebih rendah, dan dia akan memiliki lapisan perlindungan. Saudara Ge memang bijaksana, tetapi kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kita harus pergi secepatnya. Begitu kita bergerak, aku yakin suku Men akan segera menyadarinya. Fang Yuan mengingatkan, kepala suku Ge tua itu terguncang hatinya. Hanya mendengar kalimat ini, dia tahu Chang Sanyin menyadari apa yang sedang terjadi. Fang Yuan melanjutkan, awalnya aku berjanji pada suku Men untuk mengunjungi mereka. Namun karena suku Ge akan pindah, untuk bermain aman, aku tidak akan pergi menemui mereka. Katakan saja bahwa aku merasakan kultivasiku kembali selama beberapa hari ini dan telah melakukan kultivasi tertutup. Aku akan menulis surat sekarang. Aku harus menyusahkan saudara untuk mencari seseorang yang dapat mengirimkannya untukku. Jika suku Ge tidak pindah, maka Fang Yuan tidak akan memiliki masalah untuk mengunjungi suku Men. Namun jika suku Ge ingin pergi, suku Men tidak akan melepaskan mereka. Suku Men khawatir tentang kerjasama suku Ge dan Chang Sanyin, mereka bahkan mungkin menahannya, untuk berurusan dengan suku Ge secara terpisah. Sebelumnya, ketika Ge Guang diserang oleh serigala angin, kemungkinan besar itu dilakukan oleh suku Men. Suku Men bagaimanapun juga adalah bagian dari golongan yang saleh, untuk mencegah rumor menyebar, mereka tidak akan membunuh Chang Sanyin, tetapi suku Ge terlalu memikat, mereka dapat menggunakan segala macam alasan untuk menempatkan Chang Sanyin dalam tahanan rumah, itu adalah sesuatu yang dapat mereka lakukan. Setelah pemimpin suku Ge tua mendengar kata-kata Fang Yuan, dia menatapnya dalam-dalam dan berdiri, membungkuk, berdiri di hadapan saudara. Kebijaksanaan saya tidak ada apa-apanya. Saya tadi bingung, saudara memiliki gambaran yang jelas tentang situasi saat ini. Hehehe, sebagai seseorang yang terlibat dalam kontes ini, mudah bagi Anda untuk disesatkan, itu normal, jangan khawatir tentang itu. Selama kita meninggalkan daerah ini, suku Ge akan bebas. Fang Yuan menghibur pemimpin suku Ge tua saat dia menulis surat dan menyerahkannya kepada pemimpin suku Ge. Saudara Ge, saya harus berkultivasi, saya tidak akan mengirim Anda pergi. Hari ini, saya akan memulai persiapan untuk pindah, surat itu pasti akan dikirim, selamat tinggal. Kepala suku Ge tua mengambil surat itu dan meninggalkan ruangan. Setelah kembali ke tendanya, ia memanggil para tetua untuk rapat dan memberikan instruksi untuk mempersiapkan migrasi. Setelah Ge Yao menikah, para tetua suku Ge memiliki kesan buruk terhadap suku Men, mereka memuji keputusan yang cerdik ini. Setelah ayah dan anak suku Ge kembali ke ruang belajar mereka, kepala suku Ge tua segera membuka surat Fang Yuan. Ayah, bukankah ini sedikit? Ge Guang merasa malu. Biarkan ayah memberimu pelajaran lagi hari ini. Ini adalah surat yang ditulis Chang Sanyin untuk Mentu, tetapi dia tidak menggunakan huruf Gu, menurutmu mengapa begitu? Kepala suku Ge tua mencibir. Karena dia tidak memiliki huruf Gu. Tidak, jika dia ingin menggunakannya, dia bisa meminjamnya dari kita. Ge Guang memikirkannya, matanya berkedip, itu berarti, ini disengaja.
Hehehe, benar juga. Alasan dia mengirim surat biasa adalah agar kita bisa melihatnya. Suku G akan segera bermigrasi, selanjutnya kita akan bepergian bersama. Surat ini untuk menunjukkan niatnya untuk bekerja sama dengan kita sepanjang perjalanan. Kemarilah, kita akan melihat ini bersama-sama. Sambil berkata demikian, pemimpin suku G tua membuka segel surat itu. Isi surat itu sangat sederhana, menjelaskan bahwa Fang Yuan butuh waktu untuk memulihkan kultivasinya melalui kultivasi tertutup. Dia sangat menyesal karena tidak bisa mengunjungi suku Men, dan dia pasti akan menebusnya di masa depan. Selanjutnya, dia ingin membeli gu bambu tulang dari suku Men, mengatakan bahwa dia akan membayar 120% dari harga pasar untuk itu. Pada saat yang sama, dia menulis sejumlah besar bahan penyempurnaan gu, serta cacing gu seperti gu penjaga ketiga, berharap mereka bisa bertransaksi. Oh, jadi Paman Chang San Yin membutuhkan cacing gu ini. Ayah, saya pikir kita harus mencoba dan memberikannya kepadanya, lagi pula, dia telah banyak membantu kita. Kata Ge Guang, pemimpin suku Ge tua menatap surat ini, matanya bersinar terang saat hawa dingin muncul di hatinya. Pertarungan antara suku Ge dan suku Men ini sebagian besar melalui rencana tersembunyi. Mereka tidak berselisih satu sama lain di permukaan, ini adalah aturan jalan yang benar yang harus dipatuhi. Mereka mengorbankan banyak orang, salah satu tetua suku Ge meninggal setelah ditantang oleh Menduo, dan Ge Yao juga meninggal di padang rumput beracun. Selain itu, banyak Master Gu menjadi makanan serigala. Dalam kontes ini, baik suku Men atau suku Ge, tidak satu pun dari mereka menjadi pemenang. Suku Men tidak mencapai tujuan mereka, dan suku Ge juga memiliki banyak pengorbanan. Namun, ada satu orang yang diuntungkan sepenuhnya. Orang ini adalah Chang San Yin. Lihatlah seperti ini, ketika Chang San Yin meninggalkan padang rumput beracun, dia dengan tangan kosong, tanpa seperangkat cacing gu yang tepat, tapi sekarang. Dalam pertempuran tersembunyi ini, ia memperoleh penghasilan hingga kantongnya penuh, memiliki lebih dari 1 juta batu purba sebagai keuntungan, belum lagi petunjuk dan petunjuk peringkat 5 gu. Pemimpin suku Ge tiba-tiba mengerti, suku Ge memanfaatkan Chang San Yin, tetapi apakah Chang San Yin tidak memanfaatkan mereka juga? Chang San Yin mungkin tampak seperti ia terjebak di antara dua suku, dipaksa masuk ke dalam pertikaian politik mereka, dan menarik masalah bagi dirinya sendiri secara tidak perlu. Tetapi kenyataannya adalah, tidak satu pun dari mereka ingin menyinggung perasaannya, sehingga ia memperoleh keuntungan dari kedua belah pihak. Kita tidak perlu menyiapkan ini untuk Chang San Yin. Suku Men akan mengirimkan barang-barang ini, bahkan, mereka mungkin memberikannya kepadanya secara gratis. Pemimpin suku Ge menghela napas saat ia mencoba mengeluarkan perasaan dingin di hatinya. Hah, Ge Guang terkejut, bagaimana mungkin? Paman Chang San Yin jelas membantu kita, apakah suku Men begitu bodoh? Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi melihat sesuatu secara berbeda. Apa nilai dari benda-benda ini? Hanya beberapa ratus batu purba, itu tidak ada apa-apanya bagi suku Men. Menggunakan barang-barang ini untuk mendapatkan persahabatan dari seorang ahli, bukankah itu kesepakatan yang bagus? Sudahkah kau pikirkan berapa banyak yang telah kita berikan kepada Chang San Yin? Ge Guang langsung teringat pada 1 juta batu purba dan petunjuk serta petunjuk peringkat 5 gu. Pemimpin suku Ge menghela napas dalam-dalam, ada makna lain di balik ini, tetapi masih terlalu dini bagi Ge Guang untuk memahaminya. Mengapa Chang San Yin ingin berurusan dengan suku Men? Dia tidak membuat kesepakatan, dia sedang membangun hubungan dengan mereka. Dengan ini, Chang San Yin menyatakan kepada suku Men bahwa meskipun dia mengingkari janjinya dan tidak mengunjungi suku Men, dia bukanlah musuh mereka meskipun berada di suku Ge. Dia tidak ingin menjadi musuh dengan suku Men, sebenarnya dia ingin menjadi teman, dengan demikian, mereka dapat melakukan transaksi. Mentu bukanlah orang bodoh, dia akan mengerti apa yang coba diungkapkan Chang San Yin dalam suratnya, niat baiknya. Jika suku Men menolak kesepakatan ini, itu sama saja dengan menolak kebaikan Fang Yuan. Jika mereka menjual barang sesuai harga, itu berarti menunjukkan sikap acuh tak acuh. Jika mereka menghadiahkan barang kepada Fang Yuan, itu berarti suku Men menerima kebaikan ini, dan bersedia berteman dengan Chang San Yin. Kesepakatan ini tidak penting, makna tersiratnya penting. Metode komunikasi yang tersembunyi dan tersirat seperti itu adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh para petinggi jalan lurus. Pemimpin suku Ge tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi,
Berpikir, Chang San Yin ini, alasan mengapa dia membantu suku Ge mungkin bukan karena sifatnya yang lurus. Tetapi karena dia dapat memperoleh manfaat terbesar dengan berpihak pada kita. Suku Men sangat besar dan kuat, memiliki Chang San Yin hanyalah tambahan yang bagus. Namun, suku Ge lemah, dengan Chang San Yin, itu adalah aset yang sangat berharga karena ia memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan keseimbangan kekuatan di antara keduanya. Dengan pemikiran ini, pemimpin suku Ge yang tua menggigil, dingin di hatinya menjadi lebih tebal, hampir membekukan tulangnya. Pemimpin suku tua itu secara tidak sadar menolak pemikiran ini, jika Chang San Yin adalah orang yang licik meskipun menjadi pahlawan sebesar ini, apakah masih ada kebenaran dan cahaya di dunia ini? Aku hanya mengukur tinggi badan orang-orang hebat dengan ukuran orang-orang kecil. 3 hari kemudian, ayah dan anak suku Men berdiri di gundukan tanah, menyaksikan suku Ge pergi ke arah selatan. Tuan ayah, ada sesuatu yang tidak ku mengerti, aku ingin bertanya kepada ayah. Men Duo bertanya, bicaralah, Anda memberikan barang-barang yang disebutkan dalam surat kepada Chang San Yin secara cuma-cuma, saya mengerti maksudnya. Tetapi mengapa Anda juga memberikan suku Ge 1.500 ton perbekalan? Bukan saja mangsa kita melarikan diri, kita bahkan harus memasok mereka. Ini, Men Duo merasa geram. Ekspresi Men Tu serius, melihat ke arah suku Ge yang pergi, dia berkata, Men Hao, jelaskan. Tetua Men Hao yang berdiri di samping tertawa saat dia menjelaskan, tidak perlu khawatir Tuan Muda Ketiga, pemimpin suku telah merencanakan ini sejak lama. Suku Ge hanya bermimpi jika mereka ingin pergi dengan mudah, ada sejumlah besar umpan serigala Gu di dalam perbekalan. Pada saat yang sama, kita memiliki anggota suku di depan, dengan 3 kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk menyergap mereka. Jadi begitu, Men Duo langsung mengerti, ayah bijak, begitu suku Ge tidak mampu melawan kawanan serigala, suku kita akan bergerak keluar dan menyelamatkan mereka, mengasimilasi mereka menggunakan kesempatan ini. Di masa depan, jika ada yang mencurigai kita, ayah dapat menggunakan 1.500 ton perbekalan ini untuk menunjukkan ketulusan dan kemurahan hatinya, itu akan membungkam orang-orang yang mencurigakan itu. Tapi, menjelang akhir, Men Duo ragu-ragu. Men Hao menghela napas, berkata, tapi dengan cara ini, suku Ge akan menderita kerugian besar, dan keuntungan suku kita dari mengambil alih suku Ge akan jauh lebih sedikit. Bahkan, kita mungkin harus menginvestasikan sejumlah sumber daya untuk merawat yang terluka. Tapi Men Duo menggelengkan kepalanya, kekhawatiran Men Hao tidak sama dengannya, suku Ge memiliki Chang San Yin itu, dia dipuji sebagai Raja Serigala, bisakah serigala-serigala ini menghentikannya? Men Tu mulai mengerutkan kening. Men Duo mengungkapkan kekhawatirannya sendiri, dia juga memiliki pikiran seperti itu. Namun suku Ge pergi terlalu cepat, suku Men adalah bagian dari jalan kebenaran, mereka tidak bisa bertindak gegabah, dalam waktu sesingkat itu, mereka hanya bisa mengumpulkan 3 kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya. Jika suku Ge selamat dari serangan ini, suku Men hanya bisa menyaksikan mereka pergi. Namun, jika mereka menderita kerugian besar selama proses tersebut, suku Men akan memiliki alasan untuk mengirim bala bantuan. Ketidakpastian terbesar dalam rencana ini adalah Chang San Yin. Jangan khawatir Tuan Muda Ketiga, meskipun Chang San Yin ini dikenal sebagai Raja Serigala, itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Kultivasinya saat ini hanya tahap awal peringkat 4, dan selama perjamuan, kami memeriksa secara diam-diam, jiwanya tidak lagi berjiwa 1.000 orang tetapi telah turun menjadi berjiwa 100 orang. Men Hao berbicara dengan nada meremehkan. Hehe, bahkan jika dia adalah Raja Serigala, dia hanyalah Raja Serigala tua yang lemah dan hampir tidak bisa bertahan hidup. Selain itu, kartu truf apa yang dimilikinya, hanya 1.000 serigala angin dan 1.000 serigala jenggot peracun, dan 1.000 serigala air. Hahaha, melawan 3 kelompok serigala 10.000. Apa yang bisa dilakukan serigala-serigalanya? Menurutku, reputasinya akan segera hancur. Kita bisa bersiap untuk melahap suku Ge sekarang. Men Duo tidak menegurnya, tetapi berkata, semoga saja begitu.